Selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman praktikan semua. Selamat datang di Laboratorium Telekomunikasi untuk Praktikum Sistem Telekomunikasi. Perkenalkan, saya Naura Alifa, Teknik Elektro 2022. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan modul 3 dan 4 terkait modulasi analog. Oke, pertama-tama kita akan bahas dulu tujuan praktikumnya untuk modulasi amplitudo dan frekuensi. Jadi pada modul 3 terdapat modulasi amplitudo yang bertujuan untuk memahami jenis modulasi sinyal analog dan proses modulasi sinyal analog AM. Nah, di modulasi frekuensi modul 4 kita akan memahami jenis modulasi sinyal analog FM dan proses modulasi sinyal analog FM. Dan tambahannya kita akan membedakan antara modulasi analog secara AM dan FM. Baik, kita masuk ke pengertian modulasi. Jadi modulasi adalah proses pemodifikasian sinyal carrier terhadap sinyal informasi agar sinyal informasi dapat dikirimkan dengan baik pada medium yang tepat. Artinya apa? Kita akan mengirimkan sinyal informasi yang akan dimanipulasi, yang akan diubah-ubah melalui sinyal carrier agar mendapatkan output yang baik dari medium yang baik juga. Oke, selanjutnya kita akan bahas modulasi secara teori ya gitu. Nah, di sini mungkin teman-teman udah baca modul juga ya, bahwa di sini ada source, ada channel, dan ada sink. Nah, ini kita ibaratkan sebagai misalnya kita mau mengirimkan sinyal dari TX ke RX ya. Nah, di sini ada dua jenis sinyal, yaitu sinyal pembawa atau bandpass signal sebagai modulated signal. Ini adalah carriernya. Sedangkan di sini ada sinyal informasi atau disebut baseband signal, atau kalau misal dia di modulasi ini namanya modulating signal ya. Nah, jadi kita akan memasukkan input suatu sinyal yang akan dimodulasi pada modulator, kemudian dia akan ditransmisikan melalui channel. Kemudian setelah dia sampai kepada receiver, dia akan di demodulator supaya apa? Supaya sinyal yang keluarannya ini akan sama bentuknya seperti input awalnya. Gitu. Nah, di sini mungkin ada sedikit ilustrasi bahwa sinyal informasi ini diibaratkan sebagai mobil yang sedang berjalan di suatu jalanan yang diibaratkan pula sebagai sinyal carrier. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ya bahwa sinyal informasi itu diibaratkan sebagai mobilnya dan jalanannya sebagai carrier. Kenapa kayak gitu? Karena kita akan membawa mobil ini di dalam sinyal carrier atau jalan yang tepat. Jadi kita mencari jalan terbaik supaya mobil ini dapat sampai kepada tujuannya gitu. Nah, nantinya sinyal carrier ini akan membawa sinyal informasi dengan menyesuaikannya. Misalkan dia harus belokkah mobilnya, atau dia harus ke kiri sedikit atau ke kanan sedikit. Nah, maka dari itu adalah yang disebut modulasi atau pemodifikasian atau manipulasi gitu ya. Oke, selanjutnya kenapa kita harus memakai modulasi sebagai tools? Jadi teman-teman bisa lihat di sini ya, bahwa kita bisa membuat dimensi antena semakin kecil. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Jadi gini, misal kita membahas ini ya, antena dipol. Nah, gini. Nah, antena dipol ini dia itu punya panjang yang kita sebut L dengan rumus lambda per 2. Gitu ya, teman-teman. Nah, apa hubungannya dengan dimensi antena semakin kecil? Jadi kita bisa tinjau dari lambdanya. Nah, kita itu punya rumus C sama dengan lambda kali F. C adalah kecepatan cahaya, sedangkan lambda adalah panjang gelombang, sedangkan frekuensi ya artinya frekuensi dari antena ini ya gitu. Nah, kita bisa lihat di sini. Kita tahu bahwa kecepatan cahaya itu konstan. Jadi ini kita asumsikan dia konstan ya C-nya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa F itu sama dengan atau kita asumsikan sebagai 1 per lambda, di mana
hubungan antara frekuensi dan panjang gelombang itu berbanding terbalik. Jadi apabila F-nya naik, maka panjang gelombangnya akan turun. Gitu ya teman-teman. Nah selanjutnya kita bisa membahas multiplexing dari tools modulasi ini. Gimana? Nah nanti untuk multiplexing ini teman-teman bisa pelajari di modul 5 dan 6. Kemudian dia akan memungkinkan adanya channel assignment. Channel assignment tuh artinya gini. Misalnya teman-teman pernah ya mendengarkan radio. Nah di radio itu kan kalau misalkan di radio FM ya misal. Itu tuh ada 102,2 FM, ada 96,3 FM, dan seterusnya. Nah inilah yang disebut dengan channel assignment, yaitu akses channel tapi dengan channel yang berbeda-beda gitu. Oke, kita lanjut. Nah selanjutnya kita membahas terkait klasifikasi modulasi. Jadi modulasi itu terbagi atas dua, analog dan digital. Nah di analog pun dibagi dua lagi menjadi amplitude dan sudut. Nah pada sudut ini dia terbagi menjadi dua kepada frekuensi dan fasa. Nah seperti yang sudah kita bahas tadi bahwa kita hanya akan membahas amplitude modulation dan frekuensi modulation ya. Nah untuk fasa kita mungkin nggak pelajari ya. Dan kita lanjut ke digital. Nah di digital ini ada ASK, FSK, PSK. Apa sih ketiga hal ini? Jadi di digital kita akan membahas amplitude shifting, frekuensi shifting, dan phase shifting atau sudut ya, fasa ya. Nah ini untuk modulasi digital akan dipelajari di modul-modul selanjutnya. Mungkin nanti teman-teman bisa pelajari lebih lanjut ya. Oke, kita lanjut ke modulasi amplitudo, yaitu AM. Nah, AM ini adalah proses pemodifikasian sinyal pembawa atas sinyal informasi dengan memvariasikan amplitudo termodulasi, sinyal termodulasi. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini bahwa kita punya sinyal apa nih? Kita punya sinyal informasi. Di sini kita punya sinyal carrier, dan di sini kita punya outputnya. Nah, kita punya sinyal informasinya yang akan dimasukkan ke dalam sinyal carrier. Nah, nanti outputnya adalah sinyal carrier yang yang di-adjust dengan sinyal informasi. Jadi teman-teman bisa lihat nih bahwa isinya ini tuh adalah CT gitu. Tapi dia dibawa mengikuti bentuknya si MT, yaitu sinyal informasi. Nah, apa yang bisa teman-teman lihat di sini? Di sini tuh teman-teman bisa lihat ada minimum dan maksimum amplitude. Apa sih minimum dan maksimum amplitude? Jadi minimum dan maksimum amplitude itu adalah titik maksimal atau titik minimal dari sinyal termodulasi. Yang nantinya teman-teman bisa tinjau melewati si envelope of modulated signal. Nah envelope itu apa sih? Jadi envelope itu adalah batas-batasan nih. Jadi ketika sinyal AM termodulasi dia itu terjadi nih batas-batasan kayak gini. Jadi nanti teman-teman bisa tinjau ya, apa sih yang bisa didapati dari hasil envelope ini. Nah untuk saat ini envelope adalah batas-batas dari hasil sinyal termodulasi gitu ya teman-teman. Ini ada contohnya, bisa dilihat. Oke, kita lanjut. Nah selanjutnya kita akan tinjau proses matematisnya. Jadi yang telah kita bicarakan tadi CT, MT. Nah ini adalah rumus matematikanya nih. Ya dua ini. Nah kemudian gimana caranya kita melihat proses matematisnya. Jadi kita akan memasukkan si MT ini ke amplitudo AC. Karena sesuai dengan definisinya kita akan memodulasi amplitudo melalui sinyal pembawa ya. Jadi kita akan masukkan ke sini, ke amplitudo carrier. Oke. Nah, sehingga terbentuklah rumus ini. Kemudian bisa kita ubah lagi dengan cara mengeluarkan AC-nya. Nah, jadinya kayak yang di baris kedua ini. Nah, biar AM-nya nggak hilang, jadi kita bagi dengan AC sehingga dari rumus ini dapat kita simpulkan di sini ada MAM. Nah, MAM itu apa? Jadi MAM itu adalah indeks
modulasi. Oke. Nanti kita akan bahas ini di slide berikutnya, oke? Nah, selanjutnya kita akan bahas lagi nih. Nah, tadi kan kita udah dapat rumus ini. Dan mungkin teman-teman juga udah lihat nih, dari tadi ada sifat trigonometri. Nah, jadi dari sini kita bisa memanipulasi rumusnya menjadi rumus akhir ini nih. Ini adalah rumus penting yang harus teman-teman perhatikan ya. Jadi rumus trigonometri ini kita pakai di kotak box yang kuning. Nah, sehingga terjadilah pembentukan rumus ini yang artinya apa? Nah, di sini sudah saya tandai bahwa ada nomor 1, 2, 3. Jadi dia ini adalah rumus untuk carrier. Oke, yang di sini untuk LSB atau lower sideband, sedangkan yang di sini untuk USB, oke, yaitu upper sideband. Nah, mungkin tadi kita udah menyinggung soal indeks modulasi. Jadi, indeks modulasi adalah kualitas dari sinyal termodulasi AM dan hal ini dapat menjadi parameter seberapa baik sinyal carrier termodifikasi oleh sinyal informasi. Gitu ya. Nah, di sini kita juga punya rentang nilai indeks modulasi yaitu 0 sampai 1. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Jadi ada 3 jenis klasifikasi dari rentang nilai indeks modulasi, yaitu undermodulated, fully modulated, dan overmodulated. Apa sih bedanya? Jadi di undermodulated ini indeks modulasinya itu lebih dari 1 atau dia kurang dari 100%. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat dari visualisasinya, dia itu envelope-nya, batas-batasnya itu tidak menyentuh si sumbu X-nya nih. Jadi dia tidak menyentuh sumbu X ya. Jadi dia hanya ngambang aja gitu. Nah, tapi kalau teman-teman lihat di fully modulated, dia itu akan berubah-ubah dan nantinya akan menyentuh sumbu X-nya tapi tidak melewati sumbu X. Jadi hanya menyentuh saja gitu ya teman-teman. Nah, ini bisa disebut dengan MAM-nya yaitu 1 atau 100%. Nah, kalau overmodulated, dia itu melewati batas X-nya. Jadi dia naik, turun, tapi bukan hanya menyentuh, tapi dia melewati. Oke? Nah, ini juga nih, jadi dia melewati gitu. Sehingga apa? Dia terbentuk sinyal-sinyal yang seharusnya tidak kita inginkan. Di beberapa sumber juga mengatakan bahwa overmodulated ini salah satu yang sangat dikhawatirkan. Kenapa? Karena kita sebagai misalnya receiver itu akan kebingungan ketika menerima suatu informasi. Karena di sini ada informasi berbentuk sinyal juga, tapi kita mungkin nggak tahu itu benar atau enggak. Jadi inilah yang sebenarnya sangat dikhawatirkan ketika adanya transmisi gitu ya. Oke. Oh ya, untuk rumus dari indeks modulasi ini bisa kita tuliskan lagi seperti yang tadi sudah ada di proses matematis. Jadi MAM itu adalah AM per AC. Oke. Oke, kita lanjut ke undermodulated. Nah, tadi mungkin teman-teman udah bisa bedain ya secara visualisasi. Cuma untuk perhitungan matematisnya teman-teman bisa lihat di sini nih. Jadi untuk undermodulated atau untuk menghitung indeks modulasi, teman-teman itu bisa pakai rumus yang tadi AM per AC, atau teman-teman juga bisa pakai rumus ini. Amplitudo maksimal dikurang amplitudo minimum per amplitudo maksimum ya, ditambah amplitudo minimum. Nah, cara ngitungnya gimana? Jadi teman-teman tentuin dulu yang mana amplitudo maksimum dan amplitudo minimumnya. Nah, di sini kan bisa kelihatan nih kalau dia yang paling tinggi di sini nih. Nah, berarti dia amplitudo maksimumnya 1,5 dikurang amplitudo minimumnya. Nah, di mana dia turun ke paling bawah gitu. Berarti dia ada di 0,5. Baik, teman-teman bisa masukin. Itu yang di bawah tinggal disamain tapi tandanya di beda ya gitu.
Nah, jadinya berapa? 1/2 yaitu 0,5 atau setara dengan 50%. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa modulasinya itu tidak terjadi secara sempurna tapi hanya 50% gitu ya. Kita lanjut. Nah, kalau fully modulated gimana? Rumusnya sama. Kita lihat nih. Oh, ini adalah amplitudo maksimumnya dan dia di bawahnya di mana? Oh, ternyata dia di 0. Jadi dia amplitudo minimumnya di 0. Sehingga bisa kita tuliskan sebagai 2 min 0 dikurang 2 min 0 per 2 plus 0. Yaitu hasilnya 2/2 sama dengan 1. Yang artinya dia fully modulated atau termodulasi secara sempurna gitu ya. Kalau overmodulated gimana? Sama rumusnya. Jadi max min amplitudo minimum. Jadi coba kita lihat ya. Di mana amplitudo maksimumnya? Jelas yang ini ya. Nah, ini tuh dia amplitudo maksimum. Sedangkan yang maksimumnya di mana nih? Kan dia naik, kemudian dia turun sampai sini kan. Berarti maksimumnya ada di yang minimumnya ada di min 0,5. Jadi gimana? Sebenarnya tinggal dimasukin aja. Jadi 2,5 dikurang min 2,5 per 2,5. Sorry kok 2,5 sih. 0,5 sorry ya. Nah, di sini karena dikali min jadi min 0,5. Oke. Jadi hasilnya 3/2 alias 1,5 sehingga dia bisa dikatakan sebagai 150% modulation. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa modulasinya itu over ya. Sehingga ini tidak baik juga untuk transmisi sinyal. Oke, kita sekarang masuk ke bandwidth AM. Nah, di sini kita akan bahas bandwidth dan penggunaan daya. Mungkin pertama-tama kita akan membahas penggunaan daya dulu ya. Jadi penggunaan daya itu adalah daya yang digunakan dalam proses transmisi dijumlahkan dengan menggunakan beberapa prinsip matematis seperti mean squared, teorema Parseval, dan pendekatan pada tahanan beban R. Nah, ini sama ya nih kayak tadi. Tadi kan di rumus itu ada carrier, ada LSB, dan ada USB, sorry. Nah, ini rumus ini bisa kita sederhanakan seperti rumus di bawah ini. Dan mungkin bisa kita sederhanakan kalau misalkan teman-teman mau lihat caranya. Jadi kita bisa ngeluarin daya carriernya. Kemudian ini jadi 1 tambah setengah M AM. Nah, gitu ya. Nah, terus bandwidthnya bisa kita definisikan sebagai 2 kali frekuensi message. Kenapa kayak gitu? Jadi teman-teman bisa lihat di sini bahwa ini adalah sinyal carrier dan ini adalah sinyal message kan. Sorry, frekuensi message kan, karena di sini FC plus FM. Nah, berarti di sini juga bisa didefinisikan sebagai FM. Oke. Nah, terus gimana kok bandwidthnya bisa 2 FM? Nah, karena di sini FM ada 2, jadi bandwidth yang kita gunakan ya 2 kalinya si FM ini karena ada 2 ya. Jadi 2 FM. Sehingga bandwidth dari modulasi AM dapat kita katakan sebagai 2 FM gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas jenis modulasi. Jadi jenis modulasi ini ada banyak ya. Dan ini terkait dengan evolusi. Gitu. Jadi jenis-jenis ini kenapa mereka ada itu karena ada evolusi. Karena di setiap upgrade-nya itu ada keresahannya. Jadi kenapa dia selalu berubah-ubah, oke? Nah, ini juga dibedakan berdasarkan cara modulasi mengelola komponen sinyal pembawa dari sidebands-nya. Oke. Nah, yang pertama kita punya AMDS-BFC yaitu Amplitude Modulation Double Sideband Full Carrier. Kemudian ada yang SC yaitu Amplitude Modulation Double Sideband Suppressed Carrier. Terus ada yang ESB dan VSB yaitu Single Sideband dan Vestigial Sideband. Oke, kita lanjut ya. Jadi kita akan mulai masuk ke AMDS-BFC dan SC. Nah, apa bedanya? Jadi untuk full carrier dia akan menggunakan 3 daya
yaitu daya carrier, daya LSB, dan daya USB. Oke. Nah, jadi si full carrier ini akan menggunakan ketiganya. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di sini, nah ini nih carriernya gitu. Nah, tapi lambat laun hal ini dirasa memakan bandwidth terlalu banyak gitu ya, sehingga transmisi pun menjadi tidak efisien. Nah, kemudian dibuatlah suppress carrier dengan apa? Nah, di sini dia masih menggunakan 3 komponen ini, cuma carrier-nya ini dipotong. Jadi yang seharusnya carrier-nya itu gini ya. Nah, dipotong sama dia jadi setengah gini. Nah, di sini kenapa dibilang suppress carrier karena ya daya carrier-nya kita potong gitu ya. Sehingga tersisalah setengah daya di carrier tapi masih ada pada LSB dan USB-nya gitu. Nah, ini utuhnya ya teman-teman kalau mau dilihat. Oke, gitu. Oke, selanjutnya kita bisa lihat di sini ada single sideband. Nah, di single sideband ini adalah jenis AM yang dikembangkan karena DSBSC membutuhkan bandwidth yang besar, yaitu 2 kali sinyal informasi. Karena kan tadi dia ada ini ya, ada 2 ya, USB sama LSB di sini ya. Nah, dan pengefisienan daya itu perlu dilakukan. Maka dari itu hanya USB saja atau LSB saja karena secara penyampaian data keduanya itu sama-sama mengandung informasi yang utuh. Nah, jadi yang tadinya kita pakai 2 nih, pakai 2 gini, kita ilangin 1. Sehingga terjadilah single sidebands. Nah, makanya kenapa dia hanya memakai USB saja atau LSB saja. Gitu teman-teman. Tapi kenapa dia tidak efisien pada akhirnya? Karena teman-teman bisa lihat di sini bahwa karena dia hanya memakai sebelah saja, itu dia mengalami yang namanya distorsi informasi. Gitu ya teman-teman. Jadi dia mengalami distorsi informasi. Karena apa? Karena dia tidak memiliki backup. Karena dia tidak memiliki backup. Gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke vestigial sideband. Nah, vestigial sideband ini apa? Jadi vestigial sideband ini adalah kompromi antara AM DSBSC dan AM SSB, di mana salah satu sideband ditransmisikan secara penuh, sementara sebagian dari sideband lainnya juga ditransmisikan. Nah, dapat dilihat di sini teman-teman bahwa dia memang hanya memakai salah satu band, jadi dia hanya memakai sidebands entah lower atau upper. Kemudian dia juga menggunakan daya yang lebih rendah gitu. Ibaratnya tadinya kita memakai 2 kali daya, tapi di sini hanya 1,5 gitu ya misal. Jadi di sini juga hemat dari segi daya gitu. Nah, dari hal ini kita bisa menyimpulkan bahwa tipe inilah yang paling lumayan gitu ya, yang paling efisien lah. Karena dia sidebands-nya dapet, dayanya dapet, dan dia juga efisien gitu. Oh ya, ditambah lagi dia ini yang sebelumnya tidak punya backup ya. Nah, di sini dia punya backup. Karena apa? Karena dia memakai 1,5 tadi nih. Sehingga dia punya backup gitu. Oke, kita lanjut ke modulasi frekuensi. Jadi modulasi frekuensi ini adalah proses pemodifikasian sinyal pembawa atas sinyal informasi dengan memvariasikan frekuensi sinyal termodulasi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, konsepnya sama sebenarnya. Jadi di sini ada message signal, ada carrier signal, sama outputnya. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di sini yang harus take notes itu adalah kita memvariasikan frekuensinya. Maka dari itu kita bisa lihat di sini bahwa amplitudonya itu konstan, oke?
Jadi di sini yang berubah-ubah hanya frekuensinya saja. Makanya teman-teman bisa lihat di sini ketika dia ada di sini, kita pakai yang bawah aja deh. Jadi misal dia ada di sini, dia itu rapat gitu ya. Tapi ketika dia ada di sini, dia melebar. Jadi teman-teman bisa melihat deviasi frekuensinya. Nah, deviasi frekuensi ini adalah rapat renggangnya suatu frekuensi ketika terjadi modulasi frekuensi. Nah, kita masuk ke jenis modulasi nih. Jadi ada FM narrowband dan wideband. Nah, ini yang tadi kita udah bahas juga. Jadi untuk narrowband yang ini, yang narrowband, yang wideband yang agak lebar gitu ya, bisa dilihat dari deviasi frekuensinya gitu. Nah, selanjutnya kita lanjut ke proses matematisnya. Di sini sama ada CT dan MT, dan mungkin di sini memang agak banyak ya teman-teman penurunan rumusnya. Nanti mungkin bisa dilihat di modul karena sudah dibahas ya di sana, jadi kita nggak bahas terlalu banyak di sini. Nah, tapi yang teman-teman harus perhatikan adalah rumus yang terakhir ini nih. Nah, ini adalah rumus penting. Jadi teman-teman bisa lihat rumus ini dan dipelajari lagi. Oke. Nah, kita masuk ke deviasi frekuensi. Jadi deviasi frekuensi itu apa? Jadi deviasi frekuensi adalah besaran perubahan frekuensi carrier hasil modulasi terhadap sinyal informasi. Nah, di sini deviasi frekuensi itu didefinisikan sebagai delta FC yang pada rumusnya yaitu KF konstanta sensitivitas sinyal carrier dalam satuan Hertz per volt dikali dengan amplitudo sinyal informasi gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa ada konstanta sensitivitas yang akan mempengaruhi deviasi frekuensi. Nah, nanti mungkin teman-teman akan belajar lebih lanjut atau bisa dilihat di modul bahwa ada representasi deviasi frekuensi pada sinyal modulasi. Nah, jadi konstanta sensitivitas ini bisa kita lihat akan mempengaruhi deviasi frekuensi gitu ya teman-teman. Nah, sama seperti AM, FM juga memiliki indeks modulasi. Nah, indeks modulasi di sini adalah suatu rasio antara deviasi frekuensi dengan frekuensi sinyal informasi, teman-teman. Jadi bisa kita lihat nih, deviasi frekuensi yang tadi kita sudah dapatkan, kita akan bagi dengan frekuensi message-nya. Dan nantinya dari hasil ini dapat kita klasifikasikan menjadi narrow band dan wide band. Yaitu apa? Kalau narrow band itu dia tidak memiliki lebih dari 2 significant sideband pairs. Kalau wideband itu memiliki lebih dari 2 significant sideband pairs. Oke, kita lanjut ke bandwidth ya. Jadi pada modulasi FM, bandwidth itu tidak bisa ditentukan. Tapi dengan bantuan teorema Carson, kita bisa menentukan bandwidth, bukan menentukan, kita bisa memperkirakan bandwidth yang terpakai pada modulasi FM. Nah, jadi teorema Carson ini adalah suatu aturan yang memperkirakan bandwidth dari sinyal modulasi frekuensi. Teorema ini menyatakan bahwa terdapat jumlah sideband yang terbatas dan bandwidth dari sistem FM adalah 2 kali dari penjumlahan antara deviasi frekuensi dan frekuensi informasi. Jadi dia akan memperkirakan berapa besarnya bandwidth yang dipakai pada proses modulasi FM ini gitu dengan bantuan teorema Carson. Oke. Kita bisa lanjut ke fungsi Bessel. Nah, jadi fungsi Bessel ini di persamaan modulasi FM dapat direpresentasikan ke dalam domain frekuensi menggunakan deret fungsi Bessel. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya fungsi Besselnya atau teman-teman baca lagi di modul. Oke, kemudian di sini ada ekspansi fungsi Bessel. Ekspansi atau deret fungsi Bessel ini dapat memperoleh spektrum frekuensi dari sinyal FM. Nah, di sini ada nih spektrum frekuensinya, dan ini spektrum frekuensinya, dan ini ekspansinya. Jadi teman-teman tinggal sesuaikan saja. Oke. Nah,
Tapi teman-teman gak usah repot-repot untuk menghitung ulang lagi karena di sini sudah ada magnitudo pada sideband itu dapat ditinjau menggunakan table ini. Nah, table ini isinya apa? Isinya adalah magnitudo sideband terhadap nilai indeks modulasi tertentu gitu. Nih ya, ada penjelasannya juga bahwa table Bessel digunakan untuk setiap nilai indeks modulasi tertentu. Jadi teman-teman tinggal menyesuaikan saja. Oke, kita lanjut ke bagian terakhir, yaitu kita akan membandingkan FM terhadap AM. Nah, jadi ini adalah kelebihan dan kekurangannya FM ya teman-teman. Jadi kita di sini akan membahas FM. Jadi apa kelebihan FM? Jadi kelebihan FM yang pertama itu adalah lebih imun terhadap noise. Kenapa bisa lebih imun terhadap noise? Jadi gini. Nah, jadi noise itu kalau teman-teman lihat dia ini bentuknya bisa berubah-ubah atau ya suka-suka dia lah ya gimana. Jadi dia bisa gini, bisa dia naik tiba-tiba gini ya misal. Oke, misalkan anggaplah ini noise. Nah, terus bisa kita tinjau bahwa ini sorry ya teman-teman kalau gambarnya jelek. Jadi bisa kita lihat bahwa oh yang berubah nih apa? Jadi yang berubah itu adalah amplitudonya. Gitu ya. Nih amplitudonya kadang di sini, kadang di sini, kadang di sini gitu. Sehingga dia akan menyerang apa? Dia akan menyerang amplitudonya. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa AM itu rentan terhadap noise. Karena pada modulasi AM itu yang divariasikan adalah amplitudonya. Sedangkan noise juga menyerang di amplitudo sehingga terjadi kemungkinan di mana sinyal yang tertransmisi pada AM itu ketika diserang sama noise itu akan terbaca sebagai sinyal informasi. Jadi mungkin aja noise-nya terbaca sebagai sinyal informasi sehingga dia akan outputnya akan kresek-kresek kah atau gimana. Nah, maka dari itu kita dapat simpulkan juga bahwa FM imun terhadap noise. Tapi kenapa FM imun terhadap noise? Karena kan teman-teman lihat ya tadi. Misal ini sinyal FM gitu ya. Nah, di sini kan teman-teman bisa lihat nih, meskipun dia renggang ataupun meskipun dia rapat atau meskipun dia lebar, dia envelope-nya atau amplitudenya itu konstan. Jadi ketika dia dimasukin sama noise, dia itu imun karena kalau misalkan noise-nya masuk, ya berarti dia terbacanya memang sebagai noise gitu. Kalau misalkan amplitudonya berubah, kenapa? Karena kita memang sudah ada patokan bahwa FM itu amplitudonya konstan gitu teman-teman. Oke. Selanjutnya kelebihannya itu juga signal to noise ratio-nya lebih baik, envelope-nya konstan ya, tadi kita udah bahas juga, serta dia memiliki capture effect. Oke, apa itu capture effect? Jadi capture effect itu, jadi teman-teman, capture effect itu adalah kemampuan suatu penerima untuk menerima sinyal yang dayanya lebih kuat. Misal ya, kita asumsikan ada dua sinyal ya, misalkan sinyal X sama Y deh misal. Nah, kalau misalkan dia tidak memiliki capture effect, apa yang terjadi? Dia akan menangkap sinyal yang tidak kita inginkan atau dia malah menangkap dua sinyal atau ya dia akan melakukan hal-hal yang mungkin kita tidak inginkan gitu. Sehingga adanya capture effect akan meminimalisir hal tersebut. Jadi dia akan menangkap sinyal yang dayanya lebih besar gitu. Jadi ya udah dia tinggal menangkap dayanya yang lebih besar misal X, berarti ya udah X yang akan tertangkap gitu. Nah, kejadian
di mana dia bisa menangkap dua sinyal itu namanya co-channel interference. Sorry ya jelek tulisannya. Oke, jadi dia akan meminimalisir hal ini. Gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke kekurangan FM. Yang pertama adalah membutuhkan bandwidth yang lebih besar. Tapi besides itu dia memiliki kelebihan yang sangat oke gitu. Dengan apa? Dengan memiliki capture effect. Jadi meskipun dia membutuhkan bandwidth yang lebih besar tapi dia memiliki capture effect gitu. Yang teman-teman bisa lihat tadi tuh dampaknya kayak gimana. Oke, kita lanjut yang kedua yaitu peralatan komunikasinya lebih kompleks. Nah, mungkin di sini peralatan komunikasinya bisa banyak gitu ya. Misal perangkatnya banyak atau komponen-komponennya agak lebih ribet gitu ya. Dan selanjutnya ada jangkauan sinyal lebih dekat. Nah, kenapa jangkauannya lebih dekat ya? Oke, kenapa sih jangkauannya lebih dekat? Jadi teman-teman misal pernah belajar gitu ya atau pernah dengar gitu bahwa FM itu bermain di skalanya megahertz, sedangkan AM itu ada di kilohertz gitu. Jadi di sini aja udah kelihatan ya skalanya. Nah, kita misalkan FM itu 100 MHz sedangkan AM itu 700 kHz ya misal. Nah, tapi teman-teman jangan lupa juga tadi kita juga sudah membahas rumus kecepatan cahaya. Oke? Kali F. Yang ini kita anggap konstan. Nah, oke. Nah, di sini kita bisa lihat karena di sini frekuensinya rendah, maka apa? Panjang gelombangnya akan lebih tinggi gitu. Nah, ilustrasinya gini. Jadi, kenapa dia jangkauannya bisa lebih panjang? Karena ketika teman-teman mentransmisikan sinyal, dia itu bisa kita pantulkan di ionosfer. Nih ya. Jadi ketika teman-teman ada sinyal di sini, kita bisa lihat sinyal di sini. Nah, dia tuh bisa mantulin. Set. Gitu ya, misal sampai sini ya, misal. Nah, jadi jangkauannya jauh gitu. Karena dia bisa dipantulkan nih lewat ionosfer untuk AM. Nah, untuk FM apa yang terjadi ketika kita mau mentransmisikan sinyal? Ya udah, dari suatu pengirim, misalkan kita mau transmisi ke mobil gitu misalnya. Nah, ya udah, berarti dia hanya bisa dikirimkan ke mobil aja gitu karena dia tidak bisa dipantulkan. Nah, itulah kekurangan dan kelebihannya si FM dan AM. Makanya kalau misalkan teman-teman denger radio ya, kenapa sih FM itu terkadang tidak tersedia di daerah-daerah tertentu gitu. Misalnya kalau ketemu di sinyal channel berapa gitu ya misal, tapi di Jakarta bisa tapi kok ketika kita pergi keluar kota kok nggak bisa. Nah, itu karena adanya keterbatasan jarak ini teman-teman, karena dia tidak bisa dipantulkan. Nah, beda dengan AM, kenapa? Karena dia bisa dipantulkan sehingga jangkauannya lebih jauh gitu. Tapi kekurangannya adalah di noise tadi nih. Jadi kalau misalkan teman-teman dengar radio, ya radionya cenderung kresek-kresek. Kenapa? Karena dia rentan terhadap noise. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan modul 34. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semuanya. Selamat praktikum.